Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Cahya Saputra dengan NPM 073524111074. Pada kesempatan kali ini, maksud dan tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman mobile pada tahun 2026. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat aplikasi katalog buku perpustakaan mini, di mana pada detail tugasnya dijelaskan bahwa bangun aplikasi Flutter sederhana yang menerapkan seluruh konsep Dart dari pertemuan ini, bukan lagi di Dart terpisah, tetapi sebagai satu aplikasi Flutter utuh. Lalu kita diminta untuk memenuhi spesifikasi dari aplikasinya, di mana aplikasinya diminta untuk membuat list map string, di mana mapnya ini bertipe string dan dynamic. Jadi judulnya lalu value-nya di sebelah kanan. Dan diminta untuk berisi minimal 6 buku dengan field, judul, pengarang, tahun terbit, rating, dan juga status tersedianya. Lalu kita juga diminta untuk membuat fungsi kategori rating, di mana kategorinya nanti mengembalikan string sangat baik, yaitu ratingnya lebih atau sama dengan 4,5, baik 3,5, cukup di bawahnya. Lalu kita diminta juga untuk menggunakan percabangan if-else. Lalu kita diminta menampilkan daftar buku dengan list view builder. Setiap item berupa card menampilkan semua informasi buku. Lalu kita juga akan menggunakan kontrol alur untuk menampilkan badge hijau tersedia atau merah yang sedang dipinjam, berdasarkan variabel yang tersedia nantinya. Lalu kita juga diminta untuk menambahkan text field pencarian yang akan memfilter daftar buku berdasarkan judul menggunakan fungsi where. Lalu kita juga diminta untuk menambahkan halaman detail dengan field string, catatan peminjaman yang nullable, lalu juga menampilkan tampilan tidak ada catatan jika null menggunakan operator tanda tanya dua ini. Lalu terakhir kita diminta untuk menerapkan minimal satu penggunaan set string untuk menyimpan daftar genre unik dari seluruh buku tanpa diduplikat, lalu ditampilkan sebagai wrap of shape di bagian atas. Lalu di sini juga ada kriteria penilaiannya, di mana variabel dan tipe datanya harus sesuai, nilainya bobotnya 15, fungsinya juga atas kategori ratingnya dan minimal satu fungsi lain diterapkan dengan benar, 20%, dan seterusnya. Baik, jikalau begitu kita langsung saja masuk ke dalam pembuatan aplikasinya. Jadi pada pembuatan video kali ini saya langsung menyediakan seluruh kode-kode atau source kode yang sudah saya buat sebelumnya, saya sudah langsung tempelkan. Kenapa saya tidak membuat kodenya dari awal sambil menjelaskan? Dikarenakan kode yang saya buat untuk membangun aplikasi ini itu berjumlah 251 line. Cukup banyak, maka dari itu jikalau dibuat dari awal, saya takutnya durasi videonya nanti akan terlampau lama. Maka dari itu alangkah baiknya saya coba untuk menyiapkan seluruh kodenya saja, nanti alur penjelasannya akan saya jelaskan alurnya dan juga fungsi-fungsi lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam line yang pertama, di mana di line pertama, di sini kita akan menggunakan fungsi import, di mana kita akan mengimport package Flutter Material Dart. Mengapa kita import package ini? Dikarenakan dalam pembuatan aplikasi nantinya, kita akan memakai material-material yang sudah disediakan oleh Flutter di dalam kategori material app. Maka kita harus mengimportnya terlebih dahulu supaya nanti kita bisa gunakan di dalamnya. Oke, next ke line yang ketiga. Di sini kita langsung saja membuat fungsi main, di mana di bawahnya langsung kita run app, itu ditandai dengan, itu menandakan bahwa kita sudah memulai aplikasinya, di mana di awal, di sini kita langsung menghilangkan banner atau label yang sudah ada secara default pada saat kita menggunakan aplikasi. Jadi di awal itu kan ada banner atau label di atas, maka kita hilangkan dulu saja supaya tampilannya lebih clean. Maka kita menggunakan fungsi cons dengan material app-nya debug show check made banner. Ini adalah fungsi untuk menghilangkan bannernya, di mana fungsinya false supaya hilang.
lalu berada pada katalog page-nya. Lalu kita masuk ke dalam fungsi yang pertama, yaitu fungsi yang pertama di sini adalah fungsi logika rating. Kita di sini menentukan bagaimana jalannya logika untuk menentukan rating dari setiap buku nantinya. Jadi karena nantinya rating tersebut akan mengeluarkan atau menghasilkan rating-rating dengan tipe data string, contohnya seperti sangat baik, baik, cukup. Maka di sini kita deklarasikan tipe datanya dulu, yaitu string. Lalu kita deklarasikan nama fungsinya. Lalu di sini double string. Kenapa double rating? Mohon maaf. Kenapa di sini ratingnya menggunakan tipe data double? Karena penilaian ratingnya akan menggunakan angka-angka desimal atau angka-angka pecahan. Maka kita tidak bisa menggunakan tipe data integer. Kita harus menggunakan tipe data double agar bisa menyimpan nilai-nilai pecahan nantinya, sesuai dengan apa yang diminta dari spesifikasi aplikasi di tugas. Maka di sini pada percabangan pertama kita lihat di sini, jika ratingnya lebih atau sama dengan 4,5, maka dia mengembalikan nilai atau rating sangat baik. Di sini, jikalau kondisi pertama tidak terjalankan, maka kita masuk ke kondisi yang kedua, di mana jikalau ratingnya 3,5 lebih atau sama dengan 3,5, maka mengembalikan nilai baik, maka ratingnya baik. Jikalau dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia masuk ke kondisi yang terakhir atau kondisi else-nya, yaitu cukup. Maka seluruh kategori buku yang ratingnya di bawah 3,5 itu berpredikat cukup. Lalu kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu kita mengatur display dari halaman utama atau katalognya, di mana kelas katalog style widget di mana kita memasukkan full widgetnya. Lalu di sini ada fungsi const catalog page super key. Ini berarti saya menggunakan fungsi di mana fungsi-fungsi di dalam main Dart ini, file main ini hanya bisa diakses di dalam file main itu sendiri, tidak bisa diakses di luar file main ini. Jadi kan di sini bisa kita lihat kalau dalam membangun aplikasi tersebut kita memakai beberapa file-file dan juga beberapa folder di sini. Nah, jika kita memakai fungsi ini, fungsi-fungsi di dalam main ini hanya bisa diakses di dalam file main saja, tidak bisa diakses dari file lain. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke dalam override yang pertama, di mana di sini ada stats catalog page create stats. Lalu kita arrow saja catalog page stats-nya. Lalu kita masuk ke kelas catalog page extend stats catalog page. Jadi di sini kita siap untuk menerima data-data dari bukunya. Lalu di sini kita final list map. Kita di sini mapping data-data dari buku-buku, di mana tipenya yaitu kita string dynamic, di mana namanya atau stringnya, lalu di sebelahnya itu adalah value-nya. Jadi contohnya seperti ini, tahun terbit. Jadi di sebelah kiri bernilai string, bertipe data string, lalu value-nya atau nilainya berada di sebelah kanan. Dynamic di sini 2005. Dan begitu pun seterusnya. Lalu kita simpan ke dalam parameter dalam variabel books. Di sini bisa dilihat ada 6 data buku sesuai dengan yang diminta oleh tugasnya, 6 buku dengan field judul. Di sini kita sudah punya judul, contoh judul yang pertama Laskar Pelangi. Lalu ada pengarang, di sini ada pengarangnya Andrea Hirata. Lalu ada tahun terbitnya 2005, lalu ratingnya 4,8, lalu kondisi tersedia atau tidaknya, di sini tersedia. Lalu di sini saya juga menambahkan genre-nya dan juga catatan peminjamannya. Ini berfungsi nanti saat kita membedakan atau mengkualifikasikan genre dan juga mencatat kondisi peminjamannya, sedang dipinjam atau tersedia, seperti itu. Begitupun pula dengan data-data buku yang lain. Di sini ada buku bumi, ada filosofi teras, Atomic Habit, sebuah seni untuk bersikap bodo amat, dan juga hujan. Lalu kita masuk ke dalam baris 87 dan 88. Di sini bisa kita lihat kalau ada search query, di mana di sini kita menyediakan ruang
Untuk nantinya kita akan mencari nama-nama ini menggunakan tempat searching atau pencarian nantinya. Jadi kita akan mencari buku, kita ketik saja namanya, lalu nanti akan muncul bukunya dengan judulnya. Lalu di sini dan juga akan mengseleksi semua genrenya. Jadi nanti saya akan membedakan beberapa chipsnya. Jadi ada genre-genrenya dan juga saya ada menyiapkan seluruh gabungan dari genre tersebut di dalam chip semua. Seperti itu. Lalu di sini ada override kedua, di mana di dalamnya saya akan menerapkan gaya-gaya dari tampilan nantinya. Di mana which can build context konteks, di mana di sini inilah tampilan dari genre-genrenya nanti, di mana set string, unique genres, books, map, b genre, ini maksudnya kita masukkan variabel b tadi ke dalam genrenya, string, yaitu kita mencari genre menggunakan tipe data string. Lalu kita setting supaya nanti pencariannya tetap terset sesuai dengan apa yang dicari. Lalu di sini kita memfilter buku berdasarkan judul, di mana kita menggunakan fungsi where seperti yang diminta di sini. Jadi kita nanti akan mencari judulnya secara spesifik, tidak bisa kita mencari ratingnya. Jadi kita hanya melakukan pencarian dengan memasukkan atau menginputkan judul dari buku tersebut dan juga genrenya. Lalu di sini last mapping variable books where b judul b string. Lalu di sini saya menggunakan to lowercase, di mana ini tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar. Jadi jika nanti user atau pengguna mencari judul buku tidak sesuai dengan judul buku yang semestinya, contoh huruf kecil dan huruf besarnya tetap muncul karena tidak ada fungsi yang mengharuskan kita sangat sesuai 100% dengan kriteria atau judul buku yang kita cari. Lalu kita langsung masuk ke booleannya. Di sini match genre-nya seperti yang di atas. Kita mencari judul dan juga genrenya. Lalu di sini return match judul dan juga match genre. Di sini apakah dijelaskan? Jadi nantinya saat kita mencari judulnya nanti juga akan menyesuaikan dengan genrenya di dalam sebuah listnya. Lalu kita masuk ke line yang kelima 105. Di sini ada app bar little context katalog perpustakaan mini. Inilah tampilan awalnya, di mana judul dari aplikasi ini adalah katalog perpustakaan mini. Maka di sini saya mengatur tampilan judulnya. Lalu di sini ada body padding, di mana di dalam body tersebut menggunakan child dari kolom, di mana nantinya susunan-susunan data-data dari buku-buku tersebut akan tersusun dari atas ke bawah seperti kolom. Seperti itu. Locus as element cross start children, di mana di sini juga dia mempunyai children untuk mengatur tampilan dari bar search-nya atau bar pencariannya nantinya, di mana di dalamnya kita menginputkan garis dan juga di dalamnya ada cari judul buku. Kalau ada ikon search-nya juga, ada juga borderline input bordernya. Ini adalah garis yang akan mengelilingi bar pencariannya nantinya. Oke, ini adalah pelengkapnya saja. Lalu di sini ada text field-nya. Di sini saya menggunakan size box atau tinggi dari teks tersebut, yaitu 12 atau jarak antara tulisan-tulisan tersebut. Lalu di sini ada tampilan wrap of chip dan genre sesuai dengan soal yang diminta, di mana ini adalah tampilan chipnya untuk genre-genre yang nantinya akan tertampilkan, di mana filter genrenya adalah earphone wake, di mana ini kita menggunakan format bold. Lalu teksnya dengan height atau tingginya atau jarak antaranya yaitu 6 cm atau 6 mm. Lalu kita wrap atau kita bungkus dengan spacing 8,0. Lalu semuanya juga kita map atau kita wrap juga di dalamnya. Lalu kita labelnya teks genrenya, kita select juga selectnya, on selectnya juga kita selected supaya saat kita mengklik salah satu chip
dari genre-genre tersebut langsung saja menampilkan atau menseleksi data buku sesuai dengan genre yang ada. Lalu di sini ada konteks box height-nya juga 12, kita bedakan supaya tersusun tampilan aplikasinya dengan rapi. Lalu kita masuk ke dalam daftar bukunya. Jadi di sini ada item account-nya, list view builder-nya, konteks index-nya, final book-nya, index. Jadi di sini kita mengatur tampilan dari buku-buku tersebut, entah itu tersedia atau tidaknya. Dan juga nantinya data-data dari buku tersebut kita menggunakan kartu di tampilannya, kartu memanjang. Jadi nantinya akan tersusun rapi, lebih rapi. Seperti itu, kita bukanlah style, leadingnya, ikon booknya, juga title booknya ada judulnya, dan juga pengarang tahun terbit seperti yang diminta, dan juga ratingnya. Lalu tadi kan diminta untuk menggunakan badge hijau kalau tersedia, dan juga badge merah untuk tidak tersedia atau sedang pinjam seperti itu. Maka di sini kita trailing kontainernya, padding cost in direction horizontalnya, ini adalah tampilan untuk label-label hijau dan merahnya. Di sini ini adalah besarnya horizontal 8 mili, vertikalnya 4 mili. Lalu di sini kita menetapkan warna-warnanya seperti yang sudah diminta tadi kan. Kalau ada berarti kita menggunakan hijau, dan juga jika sedang dipinjam atau tidak tersedia kita menggunakan warna merah. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini juga bisa kita atur hijaunya mau seperti apa, merahnya juga mau seperti apa. Namun di sini saya sudah atur jadi seperti ini saja supaya nanti tampilannya tidak terlalu mencolok. Lalu next ke border radiusnya, dimana ini adalah border radiusnya kita menggunakan 4 mm. Kalau child text-nya tersedia juga dipinjam. Jadi ini adalah jikalau hijau berarti tersedia, jikalau dipinjam berarti nanti tampilannya akan merah. Seperti itu. Dan juga di dalamnya color tulisan di dalam label-label itu akan berwarna putih supaya kontras tampilannya. Lalu di sini saya juga mendeklarasikan on tab di mana navigator push-nya di sini kita menggunakan konteks material page route-nya, di mana boulder konteksnya kita rokal dengan detail page book-booknya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ini hanya komentar-komentar untuk penandanya, karena di sini kan terlampau banyak nih kode-kodenya, makanya di sini beberapa tanda kurungnya saya tandai, saya komentari agar tahu ini punya yang mana, ini punya fungsi mana, seperti itu. Lalu kita masuk ke line 109, di sini ada halaman detail buku, yaitu stateful widgetnya sesuai dengan spesifikasi yang diminta, di mana class detail page extend stateful widgetnya kita map dengan string dynamic seperti yang di atas, kita masukkan ke dalam variable book. Lalu console detail page-nya kita juga super key request this book supaya tidak bisa diakses di luar file main dart-nya. Lalu kita masuk ke dalam override selanjutnya, di mana di sini kita akan membuild konteks-konteksnya, di mana operator label string-nya kita akan membuat catatan perpinjaman di dalam data-data buku tersebut supaya contoh nanti dipinjam tuh. Nanti kita contoh ada catatan detail peminjamannya, contoh Budi akan dikembalikan pada tanggal berapa, seperti itu. Lalu kita return scaffold-nya supaya semuanya saat dikembalikan kembali tampilnya seperti semula. Lalu di sini kita menampilkan juga tampilan detail dari buku-buku tersebut. Jadi cuma upper titelnya, widget booknya, judulnya, jadi bodinya juga kita sesuaikan dengan cons edge intense-nya al, yaitu 16,0 mm. Lalu kita panggilkan child kolomnya seperti susunan di tampilan home tadi. Saya menggunakan tampilan kolom, jadi akan tersusun dari atas ke bawah. Lalu di sini cross axis helix main. Lalu ada juga children di dalamnya, judul widget booknya kita juga judulkan cell constant font size-nya 18, font width-nya
kita boldkan supaya kontras. Lalu di sini ada line-line terakhir di mana ini adalah pelengkap-pelengkap dari data-data yang akan kita tampilkan nantinya atau detail-detail dari buku tersebut. Dimana ini pengarang, tahun terbitnya, kita panggil langsung data-data dari di atas supaya kita tidak perlu menjabarkan ulang di bawah. Lalu di sini kita rating, kita juga panggilkan hasil dari ratingnya, hasil dari seleksi rating yang di atas. Lalu kita kategorikan dari rating tersebut mendapatkan kategori apa. Ini juga ada status tersedia dan juga sedang dipinjamnya. Di sini jika kita mengatur panjang atau jeda antara tulisan-tulisan tersebut menjadi 30 mm, maka tidak menumpuk nantinya. Dan di bawah juga ada catatan peminjaman ini yang saya bilang tadi. Contoh di sini tidak ada catatan peminjaman. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga ini ada komentar-komentar pendukung supaya memudahkan saya tadinya. Kurang lebih seperti itu seluruh alur dan juga fungsi-fungsi yang saya gunakan sudah saya jelaskan. Maka di sini langsung saja kita masuk, kita lihat tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi di sini saya sudah runningkan, sudah siap. Jadi di sini kita tidak perlu menunggu lama. Dan di sini kita langsung saja lihat tampilan dari aplikasinya. Kurang lebih aplikasi yang saya buat seperti ini. Jadi ini adalah judul katalog perpustakaannya. Jadi di sini adalah search bar-nya yang sudah saya jelaskan tadinya. Kita juga bisa langsung mencari bukunya. Contoh kita cari buku Bumi. Tuh. Langsung muncul buku yang kita cari di sini Bumi. Lalu kita coba lagi mungkin yang di bawah hujan. Seperti itu. Jadi search bar ini saya sediakan selain sesuai dengan apa yang diminta dari soal, ini juga memudahkan kita ketika data dari buku-bukunya terlampau banyak tidak bisa kita scroll satu-satu, maka kita cari saja menggunakan search bar-nya. Lalu setelah itu di bawah kita aja filter genre-nya tadi sesuai yang diminta di soal, di mana di sini saya menyediakan semua gabungan dari seluruh genre supaya user atau pengguna bisa melihat semua data-data bukunya. Lalu di sini contoh kita ingin buku dengan genre drama saja, kita langsung tuliskan saja drama. Maka di sini adalah satu buku dengan genre drama. Begitu juga dengan genre-genre lainnya sudah dibedakan menjadi sesuai dengan genre-genre dari buku tersebut. Lalu di sini juga ini adalah card yang sudah saya jelaskan tadinya. Di sini kami menggunakan card supaya semua tersusun dengan rapi. Lalu di sini juga ada label-label tersedia atau sedang dipinjamnya, sesuai warnanya juga sudah sesuai, warna hijau tersedia, dan warna merah ketika buku ini sedang dipinjam. Oke, kita coba untuk melihat detail dari buku-buku tersebut. Contoh di sini Laskar Pelangi, kita masuk saja. Jadi di sini adalah Laskar Pelangi, judul bukunya dengan gaya font bold, dan juga ada pengarangnya Andrea Hirata, tahun terbitnya, genrenya, ratingnya sangat baik karena melewati rating 4,5 tadinya, dan juga statusnya tersedia. Karena statusnya tersedia maka tidak ada catatan peminjamannya. Oke, kita coba masuk ke dalam buku yang dipinjam. Sini ada buku Bumi. Jadi di sini ada judulnya, pengarangnya, tahun terbit seperti buku sebelumnya. Namun di sini kan statusnya dipinjam, maaf. Jadi jika statusnya dipinjam maka ada catatan peminjamannya. Mungkin contohnya di sini pinjam oleh Budi. Lalu catatan peminjamannya juga bisa beda di sini, dipinjam oleh Siti yang Atomic Habits. Jadi kurang lebih seperti itu tampilan dari aplikasi saya yang setelah saya buat. Ini ada buku fiksi, pengembangan, drama, petualangan. Dan juga di sini kenapa saya tidak membuat tampilannya wow atau lebih menarik lah, lebih menarik lah untuk user, karena ini adalah aplikasi untuk
memenuhi tugas saya saja, jadi saya ingin yang simpel-simpel saja, yang penting seluruh kriterianya dan juga alurnya sudah sesuai dengan apa yang diminta dari soal, maka saya tidak memfokuskan ke, tampilan UI-nya, tapi semuanya sudah, alurnya sudah benar, apa yang diminta juga sudah tersedia seluruhnya, semuanya berjalan dengan baik. Jadi untuk UI-nya cukup segini, tapi jikalau nanti dikembangkan lagi saya juga bersedia atau saya juga bisa. Eee, ya mungkin demikian presentasi atau demo aplikasi dari saya dan juga pembuatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.